Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya Pak Kiai, atau mungkin tepatnya diskusi ya. Jadi saling mengisi gitu, bantahan-bantahan, mungkin ada dalil-dalil. Menurut informasi di Al-Quran, manusia itu kan makhluk yang paling lemah. Artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah yang punya semuanya itu. Terus manusia dikasih dua pilihan untuk minta tolong kepada Allah. Di antaranya surat, nanti mau dikoreksi ya teman-teman ya. Kalau nggak salah itu surat Al-Ghafir ayat 60. Yang Arabnya saya nggak begitu paham, tapi artinya mungkin kira-kira begini ya, kalau nggak salah. Berdoalah kepada Allah. Iya. Berdoalah kepada Allah. Gimana Pak Ustadz? Al-Ghafir ayat 60. Mana Pak Ustadz? Lihat dulu, nanti lagi cari nih. Coba Mas Andi, bantu. Al-Ghafir. Artinya aja. Lihat dulu lagi cari. Al-Ghafir. Mintalah. Ya. Al-Ghafir 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya, itu satu surat itu. Intinya kita suruh berdoa itu. Terus yang kedua, ada ayat di Al-Baqarah 45, kita disuruh apa itu? Al-Baqarah ayat 45. Al-Baqarah 45. Ya. Sholat dan minta tolong ini. Yang punya Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya itu Pak Kiai. Jadi di Al-Quran manusia dikasih dua pilihan. Pertama suruh berdoa di dalam surat 60 itu, Ghafir 60, terus yang 45 itu kan suruh sabar dan sholat. Dua-duanya menurut informasi di Al-Quran berarti shodaqallah uladin. Tapi kok menurut akal pikiran saya itu yang surat ke-60 Al-Ghafir itu kalau dihubungkan dengan surat Al-An'am 116 itu kok kesannya itu kok walau alam bisawab. Artinya kan berdoa itu kan kadang-kadang dikabulkan, kadang-kadang enggak. Tapi saya kok lebih sek kalau yang di Al-Baqarah ayat 45 Pak Yai. Dengan sabar, dengan sholat dan sabar. Kayaknya kesannya itu makomnya lebih tinggi yang itu. Padahal dua-duanya shodaqallah uladin. Yang ditanyakan apa yang? Yang ditanyakan hubungan antara dua ayat ini Pak Yai. 3 ayat kan? 3 ayat kan? Sama kalau manusia kan dalam keadaan lemah, jadi cuman bisa berdoa, sabar dan sholat. Itu aja. Karena nggak ada daya dan upaya. Al-An'am 116, hubungannya Al-Ghafir 60. Nah, itu ada hubungannya Pak Yai. Kok seakan-akan makomnya saya lebih sek atau lebih tinggi ke Al-Baqarah 45 karena kesannya itu dia lebih lebih paten gitu Pak Yai. Sholat dan sabar. Kalau yang 60 itu berdoa itu ya namanya manusia. Kadang-kadang ya dikabulkan, kadangnya. Jadi kesannya itu kok walau alam gitu. Enggak shodaqallah. Padahal dua-duanya memang firman Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Yang didiskusikan ini melibatkan ayat ya, ayat Al-Quran ya Pak. Iya, firman Allah. Bahkan tadi ada 3 surat yang disebutkan. Al-Ghafir ayat 60, kemudian dihubungkan dengan surat Al-An'am ayat 116, kemudian surat Al-Baqarah ayat 45. Baik, saya bukan ingin bukan menjawab mungkin atau menjelaskan, tapi kita coba sama-sama berbagi wawasan, berbagi wawasan, berbagi penalaran ya kan. Menurut penalaran Pak Tarso ya, kok antara surat Al-Ghafir sama surat Al-Baqarah ayat 45 itu kesannya kok nggak pasti gitu ya. Wallahu alam bisawab gitu ya. Yang Al-Ghafir 60, kalau yang Al-Baqarah 45 kayaknya lebih sodaqullah. Kesannya itu kalau ini. Ada kesan kalau dari surat Al-Ghafir seolah-olah tidak ada kepastian. Iya, walau alam, iya. Ya. Kesannya walau alam. Lebih condong seolah-olah yang di surat Al-Baqarah 45 itu malah yang pasti. Yang pasti ya. lebih meyakinkan. Begini biar sama-sama enak. Tolong ada yang maju ke depan ya, maklum ini kuping ini rada maklum lah, namanya kuping tua gitu ya. Coba dibacakan yang agak keras lah suaranya itu kan Mas, yang mudah-mudahan suaranya keras lah. Jadi yang lantang itu loh. Yang lantang. Ya. Yang lantang. Jadi kalau membaca Al-Quran itu sebaiknya kan yang bagus gini. 1, lampunya terang. 2, suara lantang. 3, pintu terbuka. Artinya kalau lampunya terang kan tulisannya cetrok Pak ya. Jelas nih. 1. Kedua, kalau suaranya lantang itu kan biar kedengeran orang banyak. Biar kedengeran artinya seandainya ada kesalahan, ada yang tahu itu salah, biar ada yang membenarkan. Gitu. Ya, kalau benar ya menjadi rahmat kan gitu. Kemudian pintu terbuka, artinya siapa aja boleh mendengarkan gitu, ikut mendengarkan, boleh ikut lah, ya. Saya tidak menjelaskan sepihak, tapi ayo kita pakai nalar kita bersama. Kalaupun nanti ada perbedaan paham, itu fitrah. Ya, fitrahnya manusia mesti beda, nggak kudu sama. Pikirannya pun berbeda, mungkin punya pendapat berbeda. Itu jangan disikapi dengan a priori, artinya karena berbeda terus seolah-olah kita berlawanan, itu tidak. Mari tidak temu. Kalau seandainya terjadi perbedaan dalam diskusi kita malam ini, mudzakarah kita, ya kita sikapi sebagai apa? Itu adalah bagian dari keluasan ilmu Allah, ya kan? Keluasan ilmu Allah. Jadi memang ilmu Allah itu luas gitu.
Wallahu wasi'un alim gitu ya. Allah itu sangat luas pengetahuannya. Allah sangat luas ilmunya. Jadi jangan dibikin cupet. Ya kita siapkan hati dan pikiran kita dengan hati yang lapang, pikiran yang luas gitu ya, supaya nanti ada kesimpulan. Tolong saya minta tolong dibacakan dulu surat Al-Ghafir kan, sumber awalnya dari itu. Ayat 60 ya Pak? Iya. Ya coba dibacakan. Aku tak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum uni astajib lakum innal ladina takbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Sadaqallahul adzim. Al-Ghafir itu surat berapa ya? Al-Ghafir surat berapa? 60. Saya ini bukan penghafal Quran Pak, jadi bentar ya. Al-Ghafir. Ghafir itu yang maha pengampun. Pengampunan. Bentar ya Pak. Karena menyebutkan surat ayat ini kan saya nggak berani. Gitu. Sama-sama. Ini kan referensi kan? Iya, ini juga. Al-Ghafir. Al-Ghafir itu surat berapa ya? 60. Hah? 60. Apa? 60. Ayatnya. Iya. Suratnya? Surat ke-40 Pak. Oh. Surat ke-40. Surat ke-40. Dia 40. Suratnya ke-40 ya. Oh, surat ke-40. Surat ke-40 ayat ke-6. Benar surat Al-Mu'min. Di sini saya Qur'annya surat Al-Mu'min. Wah. Ya. Kosong. Ini Al-Mu'min di sini. Surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 60 ya. Ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, coba artinya Pak. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Oke, saya coba baikkan, nanti kita diskusikan bersama. Wakola Rabbukum. Wakola, Berkata Tuhan. kola itu artinya telah berkata. Kola dan telah berkata. Ya. Kola itu fi'il madi kalau bahasa nahwunya ya. Telah berkata. Kola. Siapa yang berkata Robbu? Robbu itu berarti dia sebagai fa'il. Kum kalian, Tuhan kalian, domir. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian telah berfirman. Ya, ini etika ya Pak. Kalau Allah berfirman, kalau Rasulullah bersabda, kalau kita berkata, gitu ya. Ya qala sama. Ini etika. Kalau wa qala rabbukum, ketahuan dulu. Yang berkata siapa? Tuhan. Nah, itu nah Pak Tarso yang ngendiko ya, dawuh kan. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian telah berkata.
Ud'uni, berdoalah kepadaku. Kata da'a, yad'u ini jamak. Berdoalah kamu sekalian kepadaku. Ya, ada wawunya kan? Itu bentuk jamak. Berdoalah kamu sekalian kepadaku. Astajib. Nah, astajiblah asal usul dari kata mustajab. Mustajab berarti qabul. Jadi ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib niscaya aku mengabulkan, mengijabah lakum bagi kalian. Jadi ini ayat kan perintah. Perintah. Jadi Tuhan kalian yang memerintah kepada kalian supaya kalian berdoa kepadanya. Nah, kemudian dia, Tuhan, berjanji akan mengabulkan doa kalian. Ketika yang berfirman, yang menyampaikan Tuhan, itu wallahu la yukhliful mi'ad. Ya, kalau Tuhan kalian Allah, maka Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Jadi ketika kita tahu, loh yang ngomong siapa? Andri, perlu dipertanyakan dong Andri gitu kan. Ketika yang berkata, yang berfirman, ini firman Tuhan. Gitu loh. Masa nggak pasti? Ini dulu, jadi saya bukan mau menyalahkan apa penalaran Pak Tarso, tidak. Kalau Pak Tarso kan menganggap seolah-olah surat Al-Ghafir ini praceto gitu kan, nggak ada kepastian gitu kan, belum tentu gitu kan. Iya. Artinya kan ya wallahu alam kan gitu seolah-olah. Membangunnya kan wallahu alam itu belum tentu. Tapi ketika wallahu alam diterapkan di sini, justru Allah yang lebih tahu tentang pengabulan doa itu. Nah, pengabulan doa itu Allah yang lebih tahu, bukan kita. Jadi yang menentukan pengabulan kan Tuhan. Tahu, dia lebih tahu. Jadi pantasnya doanya Cak Warto dikabulkan kapan? Pantasnya seberapa yang saya berikan? Ukurannya. Ini yang harus menentukan kita apa Tuhan? Tuhan. Iya Tuhan. Dia yang lebih tahu justru. Jadi kan menurut ayat ini, oh yang berfirman Tuhan kok. Tuhan berfirman kepada kita. Kalau ini subjek ya, kita objeknya. Ya, saya kan bagian dari kalian. Karena Tuhan yang berfirman. Ya. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni, termasuk saya dong. Berdoalah kamu sekalian, termasuk saya. Astajib lakum, kata Tuhan. Aku pasti kabulkan doa kalian. Untuk kalian pengabulan itu. Mungkin nggak Tuhan? Belum tentu. Ini yang berfirman Tuhan loh masalahnya. Ya, oke. Kan intinya cuma itu kan, intinya. Memang ayat ini panjang. Nah, ini udah wakaf sebetulnya. Kalau dihubung-hubungkan dengan apa tadi surat Al-Baqarah kan doa juga kan. Urusannya kan doa juga. Iya. Ini kan orientasinya pada doanya itu kan Pak. Iya, doanya. Nah, jadi sampai sini dulu. Nah, ini tolong dinalar. Terus bagaimana menurut jenengan, bagaimana di mana wallahu alam itunya itu yang perlu sampean belum seolah-olah tidak pasti itu di mana? Kalau hubungannya sama surat Al-An'am yang 16 tadi kan, kebanyakan orang itu kan namanya berdoa itu kan kadang dikabulkan, kadang enggak. Ya. Jadi kayak ngambang. Ya. Kayak ngambang gitu istilahnya, ngambang itu gini.
ya namanya berdoa ya, banyak orang yang berdoa, ada yang kabulin, ada yang enggak. Tapi saya bandingkan dengan yang ayat Al-Baqarah 45, itu juga doa juga, tapi di situ ada perintah penekanan. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Kayaknya makomnya kok seakan-akan lebih pasti ke sabar dan sholat, Pak Kiai. Karena itu ada kepastian. Ya. Kalau doa itu kan kesannya, tapi saya yakin dua-duanya firman Allah. Dua-duanya sodaqallah wiladin. Kayak kesannya itu kalau hubungannya sama. Oke. Kalau ini kesannya seolah-olah belum tentu. Bukan belum tentu. Makom yang kedua. Maksudnya lebih tinggi ke Makom ini. Al-Baqarah 45 tadi, Pak. Kesannya. Kesannya. Firman Allah tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Firman Allah tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain. Yang namanya firman Allah itu sama Dua-duanya. Maksudnya ragu kali. Nyatanya semua firman Maksudnya Allah ragu. kita akhiri dengan sedekah. Enggak, saya tidak menyalahkan pandangan kok. Iya, iya. Ayo kita pakai nalar kita. Apakah ada firman Allah atau ayat-ayat Al-Quran yang memang harus dibandingkan itu? Kalau ayat ini makomnya lebih tinggi daripada ayat ini, surat ini makomnya lebih tinggi daripada surat ini misalnya. Nggak ada. Kan belum pernah ada keterangan seperti itu. Sama, Pak. Iya, monggo silakan Pak kalau mau itu. Coba Ini pemahaman menurut saya pribadi karena dia dari sudut pandang surat Al-Ghafir. Karena nih sikapnya Pak Karso dia menjadi subjek. Tuhan harus menuruti. Tuhan malah jadi objek. Siapa? Menyikapinya Pak Karso. Pak Tarsona subjek. Iya dia menjadi subjek malah. Tuhannya dibalik menjadi objek. Kebalik kan ya? Balik ya. Pak Tarso yang ngatur. Iya. ya seakan kan kita ngatur Allah gitu, Pak Kiai. Jadi ya Allah berikan saya ini loh. Nah, Seakan-akan kebalik. kayak kita ngatur Tuhannya gitu, Pak Kiai. Tapi kalau di surat yang apa, Al-Baqarah 45 Al-Baqarah dia merasa objek. objek. Jadi memang pasrah aja, Pak Kiai. Yang Oke. 45 itu. Sholat, sabar udah. Oh iya. Iya. Oke. Nggak ada permintaan apa-apa itu. Ya paham. Jadi menurut penalaran Pak Tarso, kalau di surat Al-Ghafir ini Pak Tarso yang menjadi objek, Allah menjadi subjek. Iya, kalau pengadilan. Kalau Pak jadi subjek, Pak Tarso menjadi subjek, Allahnya jadi Jadi objek. objek. betul? Iya kan gitu, Pak. Kalau kita berdoa kan jadi seolah-olah Harus kita dikabulin. minta sesuatu tapi Allah yang harus nurutin kemauan kita. Ya Allah, saya minta ini gitu, Pak Kiai. Kalau yang di sini enggak, yang 45 itu Allah yang nyuruh. Allah yang jadi. dua-duanya objek. sama-sama minta pertolongan. Karena Allah Doa minta tolong, yang Iya. 45 juga minta tolong. Cuman kalau yang 45 itu simpel. Simpelnya gini. Udah kamu sholat, sabar, udah simpel. Oke, udah ya. Kita bicara tentang subjek dan objek. Subjek dan objek itu bisa ditentukan kan dari kalam. Ya. Subjek itu kan misalnya gini Pak, munculnya ada subjek, ada objek itu diawali dengan adanya kata kerja, Iya, ya. ya kan? Iya. Ada kata kerja di ayat Al-Ghafir atau Al-Mu'min ini. Kata kerja yang muncul adalah kola, yakulu, kolan gitu ya kalau di itu kan. Kola itu telah berkata. Nah, ini kata kerja. Karena ada pekerjaan berkata, ada yang mengatakan. Nah, yang mengatakan inilah yang disebut subjek. Iya, subjek yang mengatakan. Orang yang melakukan pekerjaannya berkata. Yang melakukan perkataan siapa? Di sini jelas. Wakola robbukum. Nah, robbu ini posisinya sebagai fa'il, subjek. Jadi ayat ini jelas-jelas bahwa subjeknya adalah Rob. Kalau kita ini Rob, kita ini Allah, berarti Allah yang berfirman. Sekarang Allah berfirman berarti ditujukan kepada siapa? Kum, jelas benar. Kum itu siapa? Kamu sekalian. Gitu loh cara memahami
Pripun bisa? Makanya kan jelas ini. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Jumlahnya disebut jumlah fi'liyah. Ini nahwu. Nahwu bukan ini. Jadi kata-kata wa qala rabbukum ini jumlah fi'liyah. Kenapa? Terdiri dari fi'il kata kerja, kemudian diiringi dengan pelaku dari pekerjaan, kemudian yang dituju, yang dikenai sama pekerjaan, predikat. Ini namanya maf'ul. Jadi sudah ada fi'il, ada fa'il, ada Mahul. kalam bukan ini? Kalam. Kalam. Keren ya. Jadi Iya, iya. wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian telah berkata. Yang berkata siapa? Rob. Subjek apa objek? Subjek. Subjek. Yang diajak berkata siapa? Kum. Kamu sekalian. Iya. Subjek apa objek? Objek. Objek. Loh, menurut Pak Tarso, apakah Pak Tarso yang ngomong ini? Bukan. Ayo berarti bukan kan? Iya, iya. Kan jelas siapa? Subjeknya siapa? Rob. Objeknya kum. Rob hukum. Tuhan kalian. Tuhan berkata kepada kalian. Tuhan sebagai subjek, kalian sebagai Objek. objek. Jelas ya betul? Jelas. Kata kerjanya berkata. Telah berkata. Dan Tuhan kalian telah berkata kepada siapa? Kalian kan? Lah iya. Jadi subjeknya jelas benar nih. Jelas. Siapa subjeknya? Tuhan. Allah. Iya, Allah. Rob. Objeknya Objeknya manusia kita semua. kita semua. Oke ya. Iya. Terus kandungan. Kandungan dari kata kerja kola. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kalian? Ut'uni. Berdoalah. Menyerulah kalian kepadaku. Berdoalah kalian kepadaku. Cetok betul. Jelas. Jadi sang subjek memerintahkan Objek. kita tidak Iya, memerintahkan kita objek. kepada objek. Objek, iya. Ut'uni. Kata kerja tapi perintah. Amr namanya. Yang diperintah kalian, yang merintah Tuhan. Berdoalah kalian kepadaku. Nih ada ya mutakalim. Nonya ada yaknya nggak itu tulisannya? Ada. Iya. Nih ada yaknya. Iya. Nah, yaknya itu disebut mutakalim wahdah. Bicara untuk individu. Nih. Ya kan? 4 harokat ya. Nah itu yang mengatakan ku itu Iya. yaknya itu yak mutakalimnya. Berdoalah kamu sekalian, yang mengatakan kamu sekalian ada wawu. Panjang ini. Kalian bentuknya jamak. Berdoalah kalian kepadaku. Nah, terus Tuhan menjanjikan astajib. Berdoalah. Aku pasti mengabulkan lakum untuk doa kalian itu. Ada ungkapan yang tidak pasti nih. Pasti Pak Kiai. Cuman ini saya udah clear pasti. Ya, Cuman di kebanyakan orang yang itu kan saya hubungkan dengan ayat yang favorit saya itu yang 119 itu. Kebanyakan orang kalau ngikutin ini kebanyakan ya memang nggak begitu sek di sini nih Pak Kiai. Kebanyakan, tapi yang benar yang sedikit orang yang paham. Kalau ini saya clear paham Pak Kiai. Cuman dalam kenyataan hidup sehari-hari, ya misalnya kita dalam misalnya kehilangan orang tua, kehilangan ini, salam pertama tetap Al-Baqarah ayat 45 Pak Kiai. Oh ini lebih sek gitu loh. Ya. Tapi ini bukan saya nggak percaya, saya yakin. Cuman pemahaman kebanyakan orang itu seakan-akan makom kedua gitu Pak Kiai. Kalau misalnya Kita enggak ada makom. Kita ini dalam mengawulo kepada Tuhan. Dalam mengawulo kepada Gusti. Di dalam menghambakan diri kepada Tuhan. Di dalam beribadah kepada Allah. Itu apa karena srek dan tidak srek? Apa untuk puas-puasan? Kan tidak. Nah, kalau tadi dihubungkan dengan kebanyakan orang itu begitu.
Dan yang kita bicarakan Al-Quran. Apakah kebanyakan orang itu mengkaji Al-Quran? Enggak juga. Enggak. Satu dua yang paham. Enggak masalahnya. Ya nek ngaji mending enggak ngono lah nek ngaji ya. Iya, iya. Nah, makanya ngaji itu Perlu. nek sampean ngikutin kebanyakan orang sing ora ngaji ya repot ta. Iya, tersesat ya. Loh, apa gunanya ngaji kan gitu. Iya, iya. Kalau ke ujung-ujungnya kita ngikutin kebanyakan orang yang tidak. Ngaji. Iya. Iya, iya benar. Loh lagi. Iya, iya. Enggak ini ya jangan percaya dulu sama saya juga wong ini wong saya kok. Tapi kalau firman Tuhan kan sedekah Astagfirullahaladzim. Nah, jadi jelas di sini subjeknya jelas, objeknya jelas, perintahnya jelas, janjinya jelas. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku mengabulkan doamu. Ya. Terus apa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan? Kalau seandainya curiga, aku berdoa kok nggak dikabulkan. Doa kita yang mana yang tidak dikabulkan? Yang mana? Bagi orang-orang yang menyadari sebetulnya nggak usah berdoa juga udah dikasih, Pak. Lah ya iya, itu sadar. Kok bisa menuduh Tuhan tidak mengabulkan doa? Nah, yang kenapa saya bilang makomnya lebih tinggi dari yang 45 itu ya gitu. Kita nggak usah berdoa, artinya kan Allah udah kasih semuanya. Iya. Dibandingin dengan ayat yang Al-Baqarah yang 45 itu sama. Dua-duanya dua ayat ini sama-sama minta pertolongan. Oke. Sekarang bandingannya surat Al-Baqarah ayat 45. Nah, itu kayaknya lebih paten ya menurut saya, Pak. Ini bukan urusan paten-patenan kan? Bukan urusan paten-patenan, urusan keyakinan. Nah, kalau mau paten-patenan sopo kan mateni Gusti Allah mati dhewe kene. Dipateni. Bukan mateni Gusti Allah malah awake dhewe sing mati dhisik malah. Ya kan? Iya, iya. Bener enggak? Dua-duanya sedekah Allah, Pak Kiai. Dua-duanya. Nah, Cuma 45. saya kok lebih cenderung gitu loh, Pak. Dibandingkan. Ya. Ayat 45. Wasta'inu bisobri wassalah. Wassalah ya. Sama. Ista'inu itu perintah. Minta tolonglah kamu sekalian. Mintalah kalian pertolongan. Minta pertolongan. Mintalah kalian bantuan, pertolongan. Kepada siapa? Nah. Ya kepada Tuhan. Bisobri. Dengan sabar. Sabar itu metode bukan? Metode untuk minta pertolongan. Cara bukan? Cara. Nah iya. Ya. Mintalah kalian pertolongan kepada Tuhan. Berdoalah kalian kepada Tuhan dengan cara sabar. Beda dong. Jadi Allah memerintahkan berdoa, pasti aku kabulkan doa kalian. Tapi carane, kalau minta tolong sama Tuhan, karena semua permintaan kita mesti minta tolong. Iya. Carane kowe kudu sabar. Oh, berarti dua ayatnya satu paket ya? Satu paket. Iya. Oh. Nah, sampean tak kongkon, tak saya suruh kerjakan ini, nanti tak kasih bayaran, itu pasti kan perjanjian itu. Tapi kerjakanlah ini, caranya begini, yang tepat. Ojo nganggo caramu dhewe. Oh iya, salah. Saya salah prediksi, Pak Kiai. Saya pikir dua ayat itu misah-misah. Loh. Enggak, Kan kalau iya. bertahap. Setelah ini berdoa begini, caranya baru ke 45 tadi. Iya. Oh, gitu. Mungkin caramu yang keliru. Iya, iya, iya. Paham baru itu. Masang engsel kok kuwalik. Ya, ya benar, Pak. Baru Iki nggone celot. Engsel nggone kene ning tiang nempel tiang. Berarti enggak bertolak belakang berarti ya, Pak. Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang bertolak belakang. Pemikiran saya kayak bertolak belakang gitu. Tidak. Coba nanti di Al-Baqarah juga. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an.
Di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Apa fungsinya? Hudal linnas. Petunjuk buat manusia. Nah, salah satu petunjuk yang dibaca Pak Tarso, surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min tadi, ya kan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu petunjuk. Iya. Berdoalah kamu sekalian kepadaku, nescaya aku kabulkan kepadamu. Terus ada suudon di diri kita. Aku ndonga kok nggak dikabul-kabulno. Ya. Mungkin caramu keliru. Lah penjelasannya pripun ndonga iku ben ora keliru. Wasta'inu bisobri wasolah. Berdoalah kamu minta tolong kepada Tuhanmu itu satu caranya dengan sabar, wasolati dan sholat. Penjelasan apa tuh? Ya, penjelasan. Mana hudal linas wa bayyinatin minal huda. Oh, udah clear Pak Kiai. Berarti Berarti nggak apa namanya? Belum. Bertentangan. Iya, Satu paket berarti. supaya Oh, clear berarti. Masalahnya gini Pak Kiai. biar ada lawan bicara biar kelihatan di situ loh. Soalnya kalau saya berpikir ke ayat 45 tadi itu saya yakinnya sabar. Sabar itu kan asma yang tertinggi dari Allah kan. Itu Semua kan tinggi. Namanya Itu husna kan- kok, Asmaul Husna. 99 nama apa namanya? Nama Allah. Iya, nama Allah itu. Itu kan yang terakhir kan as-sabur. Berarti kan yang Iya. paling tinggi tingkatnya sabar. Makanya kan kalau lebih serta sabarnya ini, Ya, sholat dan sabar Ya. dibandingkan doa tadi. Saya pikir bertentangan, nggak tahunya satu paket. Ya berarti udah Ya. clear. Pemahaman saya tadi saya pikir kayak bertentangan gitu. Iya. Jadi kita harus paham dulu. Iya. Nggak ada doa yang nggak dikabul. Wong Allah yang janji kok. Jangankan kita minta, Nggak berdoa pun juga dikabulkan. dikasih Iya. kita dan tahu betul Tuhan itu Iya. tentang urusan kita. Dia menciptakan kita, dia tahu kekurangan dan kelebihannya kita. Dia tahu nih kadarnya nih Tarsoi kadarnya segini, Kalimi itu kadarnya segini, Andri itu kadarnya segini, Yasir itu kadarnya segini. Itu Tuhan sudah tahu. Kadang-kadang Tuhan saya ya, Allah saya belum ngasih tahu, malah udah tahu duluan gitu. Gitu kira-kira ya. Oke, clear Pak Kiai. Clear. Itu aja yang dipermasalahkan. Iya, cuma saya pikir itu awalnya tuh kayak bertentangan. Ternyata satu paket Tidak jadi ada ayat berurutan. Al-Quran yang bertentangan. Bagaimana tuntunan bertentangan? Yang suka bertentangan orangnya. Ya pemikiran kebanyakan orang gitu lah, kayak bertentangan gitu, yang hubungannya sama kebanyakan orang tadi. Karena emang nggak kebanyakan orang itu mempelajari Al-Quran. Sekarang nggak usah itu di Indonesia yang mayoritas Muslim lah ya. Ya lebih kurang aja 80% lah sekarang. Berapa persen sih yang bisa baca Quran dengan baik dan benar? Ada 20% itu udah keren banget. Jadi kebanyakan yang bisa baca Quran apa kebanyakan yang tidak bisa baca Quran? Banyak yang nggak bisa baca. Nah, satu. Terus di antara sedikit yang bisa baca Quran ini, berapa persen yang bisa ngerti kandungan Al-Quran? Tafsirnya iya, sedikit sih. Jangan ditanyakan lagi terus berapa persen yang ngamalkan. Tambah sedikit lagi. Sehingga ketika orang itu mengamalkan Al-Quran dianggap aneh. Sedikit banget. Itu sebabnya Rasulullah itu memberikan motivasi. Jangan takut kamu dilecehkan. Jangan takut kamu dianggap nyeleneh. Jangan takut kamu diasingkan. Gara-gara kamu menjadi kelompok yang sedikit. Karena apabila kamu mengikuti kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kira-kira isi surat Al-An'am 116 gitu yang dilakukan. Persis ya. Nah, ya itu. prasangka ya. Hanya janjian prasangka ya. Jangan takut kamu diasingkan. Jangan takut kamu dilecehkan. Selama kamu ada di atas rel Al-Quran, beruntung. Karena Rasulullah pernah bersabda, saya pernah membaca hadis ya. Kalau hadis kan katanya sabda Rasul. Begini, badal Islamu goriban, wasa ya'udu goriban kama bada'a, fatuba lil guroba.
Itu. Padahal Islam pertama kali Islam datang gorib. Dianggap aneh, dianggap asing. Kebanyakan orang senang nyembah berhala kok. Tiba-tiba Nabi Muhammad menyampaikan Islam, suruh meninggalkan berhala sendiri Rasulullah. Aneh ini bocah. Cilik tak sayang-sayang, gede kok. Ini peleknya orang tua, gitu nggak kira-kira kebanyakan? Kebanyakan gitu. Tapi Rasulullah kekeh. Nah, sejak awal Islam datang sudah dianggap aneh, dianggap nyeleneh, dianggap gorib. Terus Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu, beliau sudah bersabda, "Wa ya'udu goriban kama ba'da'a." Wa ya'udu, sanya sin. Sin itu tanda fi'il. Wa ya'udu, dan nanti suatu saat akan kembali. Wa ya'udu goriban, dianggap aneh nanti. Jadi Rasulullah dulu sudah mengatakan pertama kali Islam datang dianggap aneh, dan nanti suatu saat Islam akan kembali dianggap aneh kama bada'a, seperti dulu pertama kali datang. Tapi Rasul memberikan motivasi, jangan khawatir dianggap aneh. Fatuba lil guroba, maka berbahagialah, beruntunglah, sukseslah orang-orang yang dianggap aneh. Jadi barangkali yang dibilang Rasulullah nanti itu jangan-jangan sekarang. Ya. Itu Loh, kan udah 1400 loh. nanti itu berarti kan di akhir zaman mungkin ya sekarang ini Ya, mungkin mungkin. di akhir-akhir Ya, zaman itu ya. Karena Nabi Muhammad juga nabi akhir. Ya. Jangan-jangan nanti itu yang sekarang ini. Sekarang Jadi kalau ini, kita ya. bicara Islam sesuai Al-Quran mungkin aneh. Ini aneh. Iya Pak. Karena emang yang ngerti Quran kan enggak sebagian banyak. Sebagian sedikit. Sebagian kecil, bukan sebagian besar. Kalau coba disurvei aja. Jadi ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran kok dianggap aneh, keren. Tapi sampean kan gak wani, tak gelem dianggap aneh. Ya.